Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Zakira Indria Syafitri dari kelas A2 dari kelompok 5 dengan NIM 21112110052. Nah, di sini saya akan membahas mengenai proses pencernaan dan juga gangguan pada pencernaan yaitu GERD. Nah, jadi sebenarnya apa saja sih yang terjadi pada makanan yang di dalam tubuh kita? Nah, supaya tahu, yuk kita bahas mengenai sistem pencernaan. Baik, makanan yang kita makan pertama kali akan masuk ke dalam mulut. Di dalamnya terjadi proses pencernaan secara mekanik dan kimiawi. Untuk proses pencernaan mekanik dilakukan oleh gigi, di mana gigi memiliki beberapa jenis, yaitu yang pertama ada gigi seri untuk memotong makanan, yang kedua gigi taring untuk merobek makanan, dan yang ketiga gigi geraham untuk menggilas dan mengunyah makanan. Sedangkan proses pencernaan kimiawi dibantu oleh ludah atau saliva yang berfungsi untuk membasahi makanan. Ludah ini berperan dalam pencernaan kimiawi karena mengandung enzim pitialin. Nah, enzim pitialin ini akan mencerna karbohidrat menjadi gula. Gula inilah yang kemudian akan menjadi sumber energi bagi tubuh kita. Semua proses dari pencernaan ini tidak lupa dibantu oleh lidah, di mana berfungsi untuk mengatur letak makanan dan membantu menelan makanan. Lidah juga berfungsi sebagai indera pengecap. Karena itu, kita bisa membedakan rasa manis, asam, asin, dan pahit. Nah, selanjutnya, makanan yang hasil dari pencernaan di mulut tadi disebut dengan bolus. Selanjutnya, bolus ini akan menuju kerongkongan atau esofagus, yang merupakan saluran makanan yang menghubungkan mulut dengan lambung. Panjang dari kerongkongan ini sekitar 25 cm. Nah, di kerongkongan ini juga terdapat gerakan yang namanya gerakan peristaltik atau gerakan meremas-remas untuk mendorong makanan menuju lambung. Selain di mulut, proses pencernaan secara mekanik juga terjadi di dalam lambung. Ketika makanan dihaluskan oleh gerakan otot-otot lambung. Nah, lambung ini berbentuk seperti kantong yang terletak di dalam rongga perut agak ke sebelah kiri tepat di bawah sekat diafragma. Pada lambung juga terjadi pula proses yang namanya proses kimiawi yang melalui enzim-enzim. Dinding lambung ini akan mengeluarkan getah lambung yang mengandung asam klorida dan enzim. Apa itu asam klorida? Nah, asam klorida ini berfungsi mematikan mikroorganisme yang masuk bersama makanan tadi yang mengandung beberapa enzim. Nah, jadi di sini tuh ada 3 enzim utama yaitu enzim lipase. Yang pertama ada enzim pepsin, yaitu berfungsi untuk memecah protein menjadi asam amino. Lalu ada namanya enzim lipase, yaitu mencerna lemak. Dan yang terakhir ada enzim renin untuk mengendapkan protein susu atau kasein. Nah, bolus tadi akan menjadi kimus yang berbentuk setengah cair atau seperti bubur. Kimus ini kemudian akan masuk ke usus halus, yaitu saluran pencernaan terpanjang yang sekitar 3 sampai 5 meter. Usus halus ini terdiri dari 3 bagian. Nah, yang pertama ada usus 12 jari, usus kosong, dan usus penyerapan. Pencernaan kimiawi di usus halus ini dibantu dengan enzim yang dihasilkan oleh usus halus itu sendiri, dan juga pankreas dan empedu. Zat atau enzim yang berperan dalam usus halus itu ada yang pertama garam empedu, di mana berperan membantu mencerna lemak. Terus ada juga yang namanya enzim tripsin. Di sini fungsinya untuk memecah protein menjadi asam-asam amino. Lalu ada enzim lipase, mencerna lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Dan yang terakhir ada enzim amilase yang berfungsi untuk mencerna zat tepung. Sehingga kimus tadi itu menjadi zat-zat yang paling sederhana atau sari-sari makanan. Selanjutnya kita masuk makanan tadi itu akan masuk ke usus besar, di mana usus besar ini berfungsi untuk membusukkan sisa-sisa pencernaan dari usus halus menjadi feses dengan bantuan dari Escherichia coli atau bakteri. Nah, sedangkan sari-sari makanan akan diserap dan masuk ke pembuluh darah untuk diedarkan ke seluruh tubuh, di mana sari-sari ini nantinya akan diubah menjadi energi, dan juga usus besar ini berfungsi untuk mengatur kadar air dalam feses.
Terakhir, sisa-sisa makanan yang tadi saya sebutkan diserap atau dibusukkan di dalam usus yang namanya anus, di mana proses ini disebut dengan defekasi. Baiklah, selanjutnya kita akan masuk ke gangguan pencernaan yaitu GERD. Bahas salah satu gangguan pencernaan yaitu GERD atau gastroesophageal reflux disease. Setiap orang dapat memproduksi asam lambung dalam jumlah yang bervariasi. Akan tetapi, laju produksinya cenderung meningkat setelah makan karena asam yang diperlukan pada proses pencernaan. Asam lambung lalu akan menurun lagi dengan segera. Meski begitu, kenaikan asam lambung juga dapat menjadi pertanda adanya gangguan pada pencernaan jika terjadi sering atau berulang-ulang. Inilah yang dimaksud dengan penyakit GERD. Nah, apa itu GERD? GERD atau singkatan dari gastroesophageal reflux disease merupakan gangguan pencernaan yang ditandai dengan reflux asam lambung berulang dalam jangka panjang. Reflux asam lambung ini merupakan kondisi ketika asam lambung mengalir naik kembali menuju kerongkongan. Reflux kenaikan asam lambung ini dapat digolongkan sebagai GERD ringan yang jika terjadi sekitar 2-3 kali dalam seminggu. Dan kondisi sudah termasuk berat jika asam lambung naik hingga minimal seminggu sekali. Secara garis besar, gejala GERD ini yang pertama adalah mengalami sensasi panas seolah terbakar di dada atau heartburn yang biasa menyebar sampai ke leher. Yang kedua, merasa seperti ada makanan yang tersangkut di dalam kerongkongan sehingga sulit menelan serta ceguk. Yang ketiga adalah timbul rasa asam atau pahit di mulut, dan yang terakhir sakit atau nyeri pada ulu hati. Penyebab GERD yang utama yaitu melemahnya sfinkter kardia, yaitu otot-otot berbentuk cincin yang membatasi lambung dan kerongkongan. Sfinkter kardia seharusnya selalu dalam posisi tertutup untuk mencegah naiknya asam lambung dan makanan yang sedang dicerna kembali menuju kerongkongan. Katup ini baru akan terbuka ketika makanan di mulut akan masuk ke dalam perut. Pada penderita GERD yang terjadi justru sebaliknya. Otot-otot sfinkter kardia menjadi lemah sehingga sfinkter dapat membuka meski tidak ada makanan yang bergerak dari kerongkongan. Akibatnya, asam lambung bisa naik sewaktu-waktu. Penyakit GERD termasuk masalah pencernaan yang cukup umum dan bisa dialami siapa saja, baik pria maupun wanita. Namun, risiko untuk mengalami penyakit GERD cenderung lebih tinggi pada orang-orang yang memiliki berat badan berlebih atau obesitas, mengalami gangguan jaringan ikat, sedang hamil, merokok aktif, dan sering minum alkohol. Untuk mencegah GERD dapat dilakukan dengan selalu makan dalam porsi secukupnya. Jika Anda ingin makan lebih banyak, sebaiknya makanlah lebih sering dalam porsi yang kecil. Yang kedua, menjaga berat badan tetap dalam rentang normal. Yang ketiga, tidak memakai pakaian yang terlalu ketat, terutama pada bagian perut, karena berisiko menekan katup kerongkongan bagian bawah. Yang ketiga, tidak membiasakan diri langsung tidur setelah makan atau tidak makan terlalu dekat dengan waktu tidur. Lalu, menghindari beberapa jenis makanan dan minuman yang bisa memicu gejala GERD, yaitu makanan pedas, makanan berlemak, goreng-gorengan, asam, minuman bersoda, dan lain-lain. Dan yang paling penting adalah selalu untuk menghindari stres.